Woi. Lah. Bukannya ketik tadi? Oh ya. Kelas 1C anggota berapa orang? 1B, Pak. Berapa orang 1B anggota semua? 27 orang. 20? 20 berapa? 27. 27, Pak. 27. 27. Ya. Assalamualaikum Pak, izin join. Ya, lanjut. Salah. Absen. Mau program. Ara. Di mana absen? Udah. Jangan lupa absen dengan cara mengetikkan nama dan NPM. Siapa? 13 Sudah, 10. Pak. Sudah, Pak. Siapa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ini. Di chat. Tes lokal. Tapi lah. Ada. Sudah 21 orang. Ara. Sudah tunggu 2 menit lagi kita mulai kuliah. Aduh. Ada. Ini. Waduh, nggak bisa. Pamer rambutan. Sudah ada 23 orang. Bisa. Waduh. Sudah 24. Aduh, berisik di sini, guys. Suaranya. Ini demi ketertiban, saya akan matikan suara kalian ya. Nanti ketika kalian akan bertanya, kalian boleh menyalakan kembali speakernya dan kemudian kalian mohon izin untuk berbicara atau bertanya. Nanti dipersilakan. Jadi di tengah pelajaran kalian boleh interupsi. Saya ulangi, di tengah pelajaran kalian boleh interupsi untuk bertanya. Baik, Pak. Baik. Sekarang suara Baik kalian Pak. akan saya matikan. Ya, nanti kalau perlu untuk berbicara silahkan kalian menyalakannya lagi. Baik. Siapa? Baik, Pak. Ini loh. Baik, Pak. Tekan. Baik, kita akan mulai kuliah hari ini, yaitu materinya mengenai ukuran letak di dalam statistika. Saya ulangi kembali, apabila kalian akan bertanya atau interupsi, kalian boleh menyalakan mic-nya ya untuk berbicara. Baik. Sebentar saya akan tayangkan satu tulisan di dalam format PDF. Nah ini. Kalau suara saya tidak terdengar, mohon kalian interupsi ya.
Kalau kalian tidak berkomentar, saya anggap saudara bisa mendengar suara saya. Nah, materinya hari ini bagaimana menghitung rata-rata, median, kuartil-kuartil, dan modus. Nah, ini tautan di ensiklopedia yang ada hubungannya dengan kuliah hari ini. Nah, ntar saya nyalakan suara kalian dulu. Saya perlu masukkan. Ya, saya sudah di unmute. Pertanyaan saya begini. Kita kemarin mengerjakan studi kasus ini atau tidak kemarin? Pertanyaan saya, tolong dijawab. Apakah kemarin kita, ya? Apakah? Ya? Mohon satu orang menjawab. Apakah kita kemarin mengerjakan studi kasus ini atau tidak di kelas? Iya, Pak. Oh, sudah ya? Sudah ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, baik. Sudah. Ya. Nah, di sini Bisnis ini akan menjual 2 buah bisnis, ya. Nah, kita harus memilih bisnis mana yang lebih baik, ya. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam bisnis A maupun bisnis B ini adalah data mengenai besarnya keuntungan bersih, ya. Besarnya keuntungan bersih dalam setiap bulan. Itu bisnis A maupun bisnis B itu bervariasi, ya. Bisnis A dan bisnis B itu bervariasi. Kadang-kadang A itu rendah, ya, dibandingkan dengan B. Kadang-kadang A lebih tinggi. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan penilaian terhadap mana yang lebih baik di antara A dan B ini? Nah, salah satu yang bisa dipakai adalah kita menghitung rata-rata, ya. Nah, di sini kita hitung rata-rata kelas A berapa, rata-rata ulang, rata-rata keuntungan bersih bisnis A berapa, rata-rata keuntungan bersih bisnis B berapa, ya. Saya kira kalian sudah tahu bagaimana cara menghitung rata-rata, ya. Jadi masing-masing data dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data, ya. Sebagai contoh, untuk bisnis A, berapa rata-rata keuntungan bersihnya, ya. Itu semua data ini dijumlahkan, 62 tambah 80 tambah 67 terus sampai 70, ya. Dibagi 10. 10 ini apa? 10 ini adalah banyaknya data, ya. Di sini ada 10 data hasil sampling bisnis A. Oleh jumlah semuanya ini adalah 700 dibagi 10 menghasilkan 70, ya. Jadi rata-rata keuntungan bersih bisnis A itu $70.000 per bulan. Dan rata-rata yang B adalah kita jumlahkan semuanya 80 tambah 77 tambah 60 dan seterusnya sampai 89, ya, menghasilkan 888, ya, dibagi 12. 12 ini adalah banyaknya ulang sampel keuntungan bersih bisnis B, ya, diperoleh 74. Nah, di sini 70 dan 74 ini dianggap merupakan nilai yang mewakili, ya. Jadi nilai 70 ini dianggap mewakili 10 nilai yang ada. Data diulang, rata-rata 70 ini, ya, itu mewakili 10 data hasil sampling dari bisnis A, ya. Dan 74 ini dianggap mewakili 12 buah data hasil sampling dari bisnis B, ya. Nah, ini rumus yang sudah kita pakai, ya, rumus yang sudah kita pakai dalam menghitung rata-rata, ya. Nah, ini ada satu catatan penting. Nilai rata-rata tersebut dianggap mewakili nilai sekumpulan data, ya. Jadi nilai ini dapat digunakan untuk membandingkan 2 kelompok data atau lebih. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup dipahami? Ini Dipahami? belum, Pak. Baik. Sudah jelas. Lanjut. Kita kuliah online, kita kuliah di Zoom-nya itu sampai 13.40. Setelah itu kita lanjutkan kuliah via WhatsApp group. Baik. Siapa? Nah, tapi rupanya rata-rata ini tidak boleh sembarang digunakan. Ada persyaratannya, ya. Rata-rata baru boleh digunakan apabila
data yang diolah itu merupakan data kuantitatif. Berarti data itu berada pada tingkat interval atau rasio. Ya. Kalau data nominal atau ordinal tidak boleh kita gunakan rata-rata. Ya. Dan juga tidak boleh terdapat nilai ekstrim. Ya. Nilai ekstrim itu adalah nilai yang terlalu besar di luar kewajaran maupun nilai yang terlalu kecil di luar kewajaran. Ya. Gunakan rata-rata. Nah, bagaimana kalau misalnya di kelompok data itu ada nilai yang ekstrim, ya? Maka sebagai alternatif kita bisa gunakan median. Ya. Kita bisa gunakan median. Median itu nama lainnya adalah nilai tengah. Ya. Nama lainnya adalah nilai tengah. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung median? Ya. Nah, misalnya ini, anggaplah ada suatu bisnis C, ya, namanya bisnis C. Data keuntungan bersihnya dalam satuan $1.000. Ya. Nah, bagaimana cara mencari mediannya untuk data ini? Nah, langkah pertama kita mengurutkan dulu data ini dari paling kecil ke paling besar. Ya. Di sini 60 paling kecil dan 83 paling besar. Kita urutkan dari paling kecil ke paling besar. Ya. Nah, kemudian kita cari yang di tengah. Ya. Yang di tengah itu adalah data ke 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 77 bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 73 ini adalah nilai yang di tengah. Ya. Itu data yang ke-6. Ya. Nah, kalau di mana 6? Nah, pakai rumus N 1/2. Ya. Di sini N-nya 11. 11 ditambah 1, 12. Kemudian dibagi 2. Ya. 12 dibagi 2, 6. Jadi mediannya adalah data 6. Itu 73. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Teknik mencari median. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Belum, Ya. Pak. Cukup dipahami? Bisa, Pak. Baik, Bisa, Pak. kita lanjutkan. Nah, ini rumus untuk menghitung median. Ya. Median itu adalah data ke N tambah 1/2 setelah data itu diurutkan dari paling kecil ke paling besar. Ya. Jangan sampai lupa nih, kalau untuk menghitung median, data itu harus diurutkan dari paling kecil ke paling besar. Kalau menghitung rata-rata, tidak usah. Ya. Nah, Iya. kita lihat di sini bagaimana median bisa digunakan untuk menentukan nilai yang mewakili dari sekelompok data ordinal. Ya. Nah, di sini data yang disajikan adalah data mengenai pendidikan terakhir 7 orang karyawan. Ya. Nah, kita ingin tahu berapa mediannya dari tingkat pendidikan ini. Berapa mediannya? Nah, kita urutkan dari paling rendah ke paling tinggi. Ya. Paling rendah di sini, yang paling tingginya S1. Nah, di sini ada 7 buah data, ya, sehingga mediannya itu adalah data keempat. Ya. Kalau dari mana 4? 7 tambah 1 dibagi 2. Ya, dapat 4. Jadi mediannya adalah data keempat. Data pertama SMP, data kedua SMP, data ketiga SMA, data keempat SMA. Berarti median dari tingkat pendidikan terakhir adalah SMA. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Bisa dipahami? Baik. Bisa, Pak. Kita lanjutkan lagi. Bisa, Pak. Nah, sekarang bagaimana jika data yang diolah itu data kuantitatif, sedangkan banyaknya datanya genap? Nah, bagaimana cara menghitung mediannya? Rumus tadi tetap berlaku. Ya. Sebagai contoh, nih. Di sini ada data keuntungan bersih bisnis A. Ya. Di sini ada berapa buah data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10 buah data. Ya. Genap 10 itu. Jika kalau kita hitung N tambah 1/2, munculnya 5,5. Ya. 10 tambah 1 dibagi 2, 5,5. Nah, data 5,5 itu berapa? Ya. Nah, kita ingat bahwa 5,5 itu tempatnya di tengah-tengah di antara 5 dan 6. Ya. Sehingga kita jumlahkan data ke-5 dan data ke-6, kemudian dibagi 2. Ya. Data ke-5-nya adalah 67. Ini data ke-5. Data ke-6-nya 69. Jumlahkan 2 data ini, dibagi 2. Dapatlah 68. Ya. Jadi median di bisnis A tadi adalah $68.000. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari apa namanya itu yang sudah disajikan tadi? Ya. Sekarang saya berikan kesempatan untuk
bertanya. Ya. Menghitung rata-rata dan median. Jadi kalian harus menguasai menghitung rata-rata dan median sampai saat ini. Saya mau tanyakan? Ini ya. Median itu Saya mau bertanya, Pak. Baik, siapa namanya? Siapa namanya yang mau bertanya? Muhammad Rizal, Pak. Muhammad Rizal, ya silakan. Muhammad Rizal. Muhammad tanya tentang itu, Pak. Untuk mengukur median kan datanya harus diurut. Ya, betul. Bagaimana untuk data yang jumlah datanya itu banyak, Pak? Apakah harus diurutkan manual juga? Kalau kita tidak menggunakan bantuan software, ya kita lakukan secara manual seperti itu. Ya, tapi di dalam praktek kita akan menggunakan software. Begitu. Rizal, apakah jawaban saya bisa dipahami? Iya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Bisa, Pak. Ya, yang lain, barangkali ada yang mau bertanya? Apa ya? Ini Muhammad Arif hadir nggak? Muhammad Arif? Muhammad Arif hadir nggak? Ini kok nggak muncul wajahnya? Maulin Al-Aziz juga kemana nih? Eminta Kayo mana? Wajahnya nggak muncul. Marlina, Vina Marlina, juga di sini wajahnya nggak muncul. Vina Marlina hadir tidak? Rapli belum. Vina Marlina hadir tidak? hadir, Pak. Eminta, kok wajahnya nggak muncul ya? Eminta, Mungkin video sama audionya belum dinyalain, Pak. ya baik, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah ini pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Nah, ini ada satu soal. Jadi ada data mengenai jumlah jam lembur dari 200 orang karyawan. Ya. Nah, setelah dihitung, nilai mediannya 80 menit. Ya. Nah, kesimpulan apa yang dapat diperoleh dari informasi ini? Nah, ini pertanyaan. Silakan kalian jawab lewat WhatsApp group. Ya. Saya tunggu 2 menit ke depan, ya, sampai jam 13.21. Kalian jawab lewat WhatsApp group pertanyaan ini. Ya. Yang jawabannya betul akan dapat skor dari tambahan. Saya tunggu sampai 13.21. Menurut jam yang di laptop saya. Dikirim kemana? WhatsApp group. Jawab lewat WhatsApp group. Siap, baik, Pak. Dari data ini. Ya, sudah jam 13.21. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang materi berikutnya adalah bagaimana cara menentukan nilai kuartil, ya.
dari sekelompok data kuantitatif. Ya. Bagaimana cara menghitung kuartilnya? Nah. Sekarang saya bahas mengenai kuartil. Sekarang misalnya saya punya sekelompok data. Ya. Data itu diurutkan dari paling kecil ke paling besar. Data paling kecilnya ada X min, ya, X minimum. Data paling besarnya adalah X maksimum. Titik paling kiri adalah data kecil, titik paling kanan data yang paling besar. Ya. Nah, nilai yang di tengah-tengah itu namanya median, nilai tengah yang tadi. Nah, kalau misalnya ruas garis di antara data terkecil sampai median itu dibagi 2 di tengah, muncullah kuartil bawah. Ini Q1 namanya, kuartil bawah. Nah, kalau misalnya garis di antara median sampai data besar dibagi 2, dapatlah kuartil atas, Q3. Jadi Q1 itu adalah simbol untuk kuartil bawah, Q3 simbol untuk kuartil atas. Nah, sebagai contoh, kita lihat data yang bisnis A. Ya, ada berapa buah data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data hasil sampling keuntungan bersih bisnis A. Nah, bagaimana menghitung median? Bagaimana menghitung kuartil bawah dan kuartil atasnya? Ya. Nah, seperti halnya menghitung median, data itu harus diurutkan dari paling kecil ke paling besar. Ya. Data paling kecilnya 62, data paling besarnya 82. Nah, kalau dibagi 2 di tengah, dapatlah median. Nilai itu yang tadi kita hitung. Itu ada suara mendengung apa ya? Nah, bagaimana cara menghitung kuartil bawah? Bagaimana menghitung kuartil atas? Ya. Nah, ini, ya. Berapa nilai kuartil bawah dan kuartil atas dari 10 data ini? Ya. Nah, caranya bagaimana? Langkah pertama, kita mengurutkan data itu dari paling kecil ke paling besar. Ya. Nah, paling kecil 62, paling besarnya 82. Ya. Nah, kemudian kita hitung 1/4 N tambah 1 untuk menghitung kuartil bawah, kuartil pertama. Ya. N-nya 10, 10 tambah 1, 11, 11 dikali 1/4, 2 3/4. Ya. Jadi kuartil bawahnya itu adalah data ke 2 3/4. Ya. Tetapi data ke 2 3/4 itu tidak ada. Adanya data kedua dan data ketiga. Ya. Berarti nilai Q1 ini letaknya di antara X2 dan X3. Ya. X2-nya adalah 63. Ini. Ya. Kemudian data paling X3-nya adalah 64. Ini 64. Nah, maka kalau titik yang di tengah ini adalah data ke 2,5. Ya. Ini data kedua, ini data ketiga, ini data ke 2,5. Ya. Nah, sedangkan yang diminta adalah data ke 2 3/4. Ya. Yang diminta adalah data ke 2 3/4. Nah, 2 3/4 itu letaknya di antara 2,5 dan 3. Jadi kita bagi 2 lagi ini. Kita bagi 2 lagi. Dapatlah titik ini. Nah, bagaimana menentukan data yang ada di sini berapa? Nah, kita gunakan cara ini. Ya. Kuartil bawah sama dengan data ke 2 3/4 sama dengan, ya. Nah, ini. Kan lihat sini, kan fokusnya ke angka 1 dan angka 3. Ya. Nah, 1 dan 3 ini adalah bobot-bobot yang diperlukan untuk menghitung kuartil. Ya, jadi angkanya selalu 1 atau 3. Ya. Nah, untuk yang lebih jauh, kita kalikan dengan 1. Ya, sebagai contoh gini. Ya, kuartil bawah letaknya di sini. Nah, yang lebih jauh adalah 63. Yang lebih jauh. Nah, makanya yang 63 ini dikalikan 1. Tapi yang lebih dekat adalah 64. Untuk yang 64 ini dikali 3. Ya. Nah, dijumlahkan, ya, 1 kali 63, ya, ditambah 3 kali 64. Ya, kemudian jumlahkan dibagi 4.
dapatlah 63,75. Jadi kuartil bawahnya adalah 63.750 dolar Amerika. Ya. Nah, silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya mengenai penghitungan kuartil pertama. Silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Dipahami? Pak, maaf Pak. Ya. Saya kurang paham soal yang itu yang jauh sama yang dekatnya Pak buat menentuin Pak. Bagaimana kurang paham saya? Buat memasukkan ke rumus yang tadi Pak. Jadi rumus yang ini. masukkan yang ini. Pak. Nah gini. Nah, saya gini. Saudara paham nggak bahwa kuartil bawah letaknya di sebelah sini? Pak, dipahami nggak nih bahwa kuartil bawah letaknya di sini? Kenapa bukan di sini? Kenapa bukan di sini? Tapi di sini tempatnya. Paham nggak? Kenapa letaknya di sini, bukan di tengah sini, bukan di sebelah sini? Paham nggak? Paham, Pak. Paham? Nah, di sini kuartil bawah ini letaknya lebih dekat ke 64 daripada ke 63, ya. Sehingga yang 64 ini dikali 3, yang 63 dikali 1. Gitu. Ya. Nah, dijumlahkan dibagi 4 gitu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Kita lanjutkan. Bagaimana menghitung kuartil atasnya, kuartil ketiga? Ya. Nah, langkah pertama sama, turutkan dari data paling kecil sampai data paling besar. Ya. Paling kecil 62, paling besarnya 82. Ya. Nah, kemudian ya, kita hitung 3/4 dikali N tambah 1. Ya. N-nya 10, 3/4 dikali 11, 8/4. Ya. Berarti kuartil atas itu adalah data ke 8/4. Ya. Tapi nggak ada data ke 8/4. Adanya data ke 8 dan data ke 9. Ya. Nah, 8/4 itu letaknya di antara data 8 dan 9. Ya. Sehingga data ke 8/4 itu letaknya di antara data ke 8 dan data ke 9. Ya. Nah, data ke 8 itu 78 ya. Kita lihat, kita hitung 10, 9, 8. Nah, nih, 78 nih. Ini data ke 8 ya. Nah, data ke 9 berapa? 80. Ya. Nah, kalau di tengah-tengah ini adalah data ke 8,5 ya. Nah, kita nggak membutuhkan data ke 8,5, yang dibutuhkan adalah data ke 8/4. Nah, 8/4 itu letaknya di antara data ke 8 dan data ke 9. Bilang 8,5 itu 8/4 itu letaknya di antara 8 dan 8/4. Ya. 8/4 di antara data ke 8 dan data ke 8,5. Sehingga dibagi 2 di sini. Ya. Nah, setelah itu kita lihat kuartil bawah ini letaknya lebih dekat ke 78 atau lebih dekat ke 80. Nah, ternyata lebih dekat ke 78. Pada itu yang 78-nya dikali 3. Ini yang lebih jauh 80 dikalikan 1. Jumlahkan dibagi 4. Diperoleh 78,5. Ya. Nah, jadi kuartil atasnya adalah 78.500 US dollar. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan. Ada yang bertanyakan atau tidak? Perhitungan kuartil bawah dan kuartil atas.
Baik, kalau ada pertanyaan, saya yang bertanya, ya. Ini ada satu soal. Silahkan kalian jawab di grup, ya. Saya berikan tempo 2 menit sampai 13.33. Nah, jadi kita mempunyai data jam lembur 200 orang karyawan, ya. Ternyata setelah dihitung, dari kuartil bawahnya 23 menit, kuartil atasnya 125 menit. Keseluruhan apa yang bisa didapat dari informasi ini? Nah, silahkan dijawab di grup, ya. Berikan waktu sampai 13.34, ya. Jawab di grup WhatsApp. Bukan tadi. Mama! Mama salah ngasih soal itu buat orang Islam. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Kalian masih bisa melihat tayangan PDF ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, baik. Sekarang modus, ya. Modus adalah data yang paling sering muncul dalam sekelompok data. Yang sebagai contoh, kalau kita punya data seperti ini, ya, maka modusnya adalah 65. Karena 65 ini adalah yang paling sering muncul. Jadi 65 ini munculnya 5 kali. Ini pertama di sini, 2, ketiga, keempat, kelima. 5 kali muncul, ya, paling sering. Jadi modusnya adalah 65, ya. Nah, data ini mempunyai satu buah modus, ya. Tapi bisa jadi kelompok yang lain punya lebih dari satu modus. Contoh, untuk data yang ini, ya. Untuk data yang ini modusnya ada 2, ya, yaitu 65 dan 70, ya. 65-nya muncul berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali. 70 juga 3 kali. 1, 2, 3. Ya. Data ini bersifat bimodal karena memiliki 2 buah modus. Apakah ada yang mau ditanya dari semua tadi yang saya uraikan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, baik. Kalau begitu, kita tiba pada sesi latihan. Ya. Ini latihan. Nah, kalian bisa screenshot nggak nih latihan soal ini? Bisa, Pak. Nah, coba Bisa, Pak. screenshot soal ini. Kemudian kalian kerjakan. Nanti saya tuliskan di grup WhatsApp sampai jam berapa kerjakan ini. Tapi kalian screenshot dulu, ya. Kemudian kalian boleh meninggalkan ruang kelas ini. Lanjutkan di grup, ya. Lanjutkan di grup WhatsApp. Baik, Pak. Coba. Baik, Pak. Bisa. Halo guys.
Inilahi.